Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD, yang kami hormati juga seluruh mahasiswa 4 PGSD A7. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan daring pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita diberi syafaatnya. Amin. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang beranggotakan 1. Anggi Widyastuti, yang kedua Nurul Faizah, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Zakiatul Ayuni, yang keempat Muhammad Salafuddin, yang kelima Ahmad Zainal Arifin, dan yang terakhir Garin Sabit Tauhid. Baik, di sini kami akan membahas tentang media dalam strategi belajar mengajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu media. Dalam bahasa Arab, kata media disebut dengan atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pengertian media secara istilah dapat kita simak beberapa pendapat ahli, di antaranya yaitu Wilbur Schramm tahun 1982 berpendapat bahwa media adalah information carrying technology that can be used for instruction. The media instruction consequently are extension of the teacher. Menurutnya, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi, media adalah perluasan dari guru. Pengertian yang dikemukakannya tidak jauh beda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Association of Education Communication Technology atau disingkat AECT, yang mana media diartikan dengan segala bentuk dan saluran yang dapat dipergunakan untuk proses penyalur pesan. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media adalah sesuatu yang berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu ada pemilihan media. Menurut Raharjo mengatakan pemilihan media hendaknya juga memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu ada kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Apakah maksud dan tujuan pemilihan media ini untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran, dan sebagainya. Atau juga tujuan pemilihan yang jelas, apakah pemilihan media ini untuk pembelajaran siswa belajar atau untuk informasi yang bersifat umum yang tadi, dan ataukah untuk sekedar hiburan untuk mengisi waktu kosong atau sebagainya, dan apakah untuk pengajaran kelompok atau pengajaran individual, apakah untuk sasaran tertentu seperti anak TK, SD, SMP, SMU, tunaragu, tunanetra, masyarakat pedesaan, ataukah masyarakat perkotaan. Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan kemampuan berbagai media. Harus disesuaikan maksud dan tujuan tertentu.
Dan ada juga yaitu familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Dan yang ketiga yaitu ada sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Terima kasih. Ada klasifikasi media menurut ciri utama. Media menjadi 3 unsur yaitu suara, visual, dan gerak. Klasifikasi ini dikembangkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama media audio visual gerak, yang kedua media audio visual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, dan keenam media audio, yang terakhir media cetak. Media audio visual gerak ini media yang paling lengkap dan menggunakan kemampuan audio visual dan gerak. Kalau yang kedua media audio visual diam, kalau media ini tanpa gerak. Yang ketiga media audio semi gerak, menampilkan suara dengan gerakan dan tidak dapat menampilkan gambar nyata. Yang keempat media visual gerak, memiliki 2 kemampuan yaitu visual dan gerakan tanpa disertai suara. Yang kelima media visual diam, memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. Dan yang keenam media audio, media ini hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. Dan yang terakhir media cetak, media ini hanya menampilkan informasi berupa huruf-huruf, simbol-simbol verbal saja. Menurut Raharjo, media dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu media yang dimanfaatkan, dan yang kedua yaitu media yang dirancang. Media yang dimanfaatkan artinya adalah media yang biasanya dibuat untuk kepentingan komersial dan terdapat di pasar bebas. Dalam hal ini guru tinggal memilih untuk memanfaatkannya. Jadi guru tinggal membeli media yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pembelajaran. Contohnya seperti media anatomi tubuh, ada yang berbentuk patung dan juga ada yang berbentuk sebuah gambaran seperti itu, atau ada lagi seperti global atau yang lainnya. Jadi intinya media yang dimanfaatkan ini adalah medianya itu media yang umum dan sering digunakan. Jadi guru tinggal memilih untuk membelinya. Barang-barang tersebut pun mudah dicari di pasar bebas seperti itu. Selanjutnya yaitu media yang dirancang. Media yang dirancang ini dalam sebuah pembelajaran guru dituntut untuk mampu merancang dan mengembangkan sendiri media yang digunakan untuk mendukung sebuah pembelajaran nantinya. Jadi di sini guru harus bisa membuat media pembelajaran agar siswa lebih bisa memahami materi yang ingin disampaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pemilihan media yang menurut Ambyar. Ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, kelayakan praktis. Yang kedua, kelayakan teknis. Yang ketiga, kelayakan biaya. Jadi 3 kelayakan ini mempunyai arti yang berbeda.
Yang pertama, kelayakan praktis. Ini mempertimbangkan dari ketersediaan waktu, tempat, dan sarana atau pendukung. Untuk kelayakan yang pertama, praktis. Untuk kelayakan yang kedua ini yaitu kelayakan teknis. Untuk kelayakan teknis ini sendiri memenuhi syarat dengan dua kualitas. Yang pertama, kualitas pesan, yang kedua kualitas visual. Untuk kualitas pesan ini ditunjang dari segi desain atau layout visual. Untuk kualitas pesan, untuk kualitas visual ini dilihat dari kematangan untuk membuat video seperti itu. Agar apa? Agar mahasiswa atau siswa itu sendiri memahami betul apa yang diulang oleh guru atau dosen. Untuk yang ketiga, kelayakan biaya. Untuk kelayakan biaya ini sendiri itu berkaitan dengan apa yang telah dipelajari di sekolahan. Dengan pertama perincian dari pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan dari siswa, pertimbangan dari orang tua, pertimbangan dari guru, pertimbangan dari kepala sekolah untuk menunjang tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan kemampuan dalam menciptakan suatu pembelajaran yang sangat efektif. Oke. Selanjutnya ada implementasi pemilihan media dalam pembelajaran. Mengimplementasikan langkah-langkah pemilihan media dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan. Agar hal itu terwujud, maka ada 3 faktor yang perlu diantisipasi. Yang pertama, kemampuan guru, sikap inovatif, dan yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.